Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas karunia-karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan Allah tersebut kita bisa menjalankan aktivitas harian. Dengan karunia Allah tersebut kita masih menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hakikatul ikhlas. Kemudian siapa yang mukhlis itu, tanda-tandanya, fawaid dan juga keutamaan ikhlas. Dan kita baru mengambil 3, yaitu yang pertama bahwasanya ikhlas itu sababu takfirudz dzunub, sebab menghapuskan dosa. Yang kedua, yunjika 'anid dhalal asyaitan wa ighwa'in, yaitu ikhlas itu bisa menyelamatkan dari tipu daya setan. Dan yang ketiga, dallallahu yaumal qiyamah, Allah akan menaungi orang-orang yang ikhlas kelak nanti pada hari kiamat. Kita lanjutkan kajian kita tentang keutamaan ikhlas. Yang keempat, tu'jar liman amila bihi walau kana dunyawiyan. Orang-orang yang ikhlas itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun itu urusan dunia. Seperti seorang yang dia bekerja, berangkat pagi, pulang siang ataupun sore. Kalau dia ikhlas mengharap pahala di sisi Allah, maka amalan duniawiyah ini bisa menjadi pahala. Seperti seorang yang bercumbu dengan istrinya, bermain dengan anaknya. Kalau ini diniatkan ikhlas karena Allah pun mendapatkan pahala. Karena ini keutamaan ikhlas. Kita memakai baju, berjalan, melakukan ini dan itu, yang asalnya itu mubah, maka akan bisa menjadikan hal tersebut menjadi pahala. Nabi SAW pernah mengatakan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innaka la tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya kamu tidaklah menginfakkan suatu nafkah yang dengan infak tersebut berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau akan diganjar atasnya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai engkau menjadikan sesuapan itu kepada
mulut istrimu. Ini jamaah. Jadi kalau orang mempelajari tentang bab niat, ya, di hadis innamal a'malu binniyat itu, niat itu membedakan tafriqu al-ibadah wal adah. Tafriq bainal adah wal ibadah, membedakan antara adat rutinitas, ya, dan juga ibadah. Dan adat ini bisa menjadi bernilai pahala kalau dia sesuatu yang mubah, tidak menyelisih syariat, dan diniatkan ikhlas karena Allah. Yang kedua, tafriq, membedakan bainal ibadah wa ibadah al-ukhra, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Orang masuk ke masjid sama-sama sholat 2 rakaat, yang satunya sholat tahiyatul masjid, yang satunya sholat ba'dal wudu, yang satunya sholat qabliyah, atau yang satunya sholat mutlak. Ini berbeda satu dengan lain, sama-sama sunnah, tapi itu membedakan ibadah. Apalagi antara ibadah dengan hal yang mubah. Mandi yang kita lakukan tadi, niatnya ingin seger, ya sudah, nggak dapat pahala. Tapi kalau yang niatnya karena ingin lebih bersemangat dalam ibadah, terus mandinya juga dengan tata cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka ini bernilai ibadah. Ini jemaah, seperti malam Lailatul Qadar yang semacam ini. Kita tahu bahwasanya i'tikaf ini bukan syarat orang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena waktu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang Lailatul Qadar, beliau itu di rumah, dan istri-istri Nabi tak kala Nabi masih hidup itu mereka pada di rumah. Sedangkan Nabi, kata Al-Imam Az-Zuhri, ajaban linnas, manusia itu mengherankan, ya. Apa? Karena Nabi yaf'aluna syai' wa yatruku, melakukan dan meninggalkan, walam yatruk, dan Nabi tidak pernah meninggalkan al-i'tikaf, i'tikaf mundu dakhalal Madinah, sejak beliau masuk kota Madinah, enggak pernah meninggalkan, ya. Dan beliau itu biasanya i'tikafnya 10 hari terakhir, kecuali di tahun beliau wafat 20 hari. Nah, baru setelah Rasul itu beliau wafat, istrinya pada i'tikaf di masjid. Ini yang anak mau saya bilangkan, memang i'tikaf itu bukan syarat orang mendapatkan Lailatul Qadar, karena siapapun kita mendapatkan Ramadan demikian Lailatul Qadar. Cuma kita ini aktivitasnya apa? Kalau kita di Ramadan, kalau orang melakukan sebuah ibadah, sama-sama ibadah, yang satu berkualitas, yang satu sekedar rutinitas, pahalanya berkualitas. Yang satu taat, yang satu maksiat, ya yang taat dapat pahala. Nah, kalau orang i'tikaf itu dia membungkus ibadah dalam ibadah. Contoh, kalau orang itu dia berdoa di rumah, ya doa saja. Tapi kalau dia doa plus i'tikaf, jadi doanya itu ada di dalam i'tikaf. I'tikafnya ditambah umroh, berada di umroh, umrohnya di Masjidil Haram, tambah lagi. Jadi semakin terbungkus, demikian juga niat. Semakin niat orang itu dia bagus, semakin niatnya itu ikhlas, niatnya itu kehendak, maka pahalanya akan semakin besar. Ini perlu perhatikan jemaah. Orang yang masuk masjid melakukan 2 rakaat, dia niatkan ikhlas karena Allah. Kemudian dia niatkan sholat tahiyatul masjid, dia niatkan sholat qabliyah, dia niatkan sholat ini itu, maka ganjarannya beda dengan orang sekedar masuk sholat 2 rakaat lupa niat apa. Yang kelima, di antara faedah ikhlas adalah tahsilul maksud. Dia akan mendapatkan tujuan dia. Meskipun kita tahu orang-orang yang ikhlas akan Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan-kelebihan yang lain. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib, anna rajulan minal a'rab jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wa atba'ahu. Bahwasanya ada seorang laki-laki dari Arab, maksudnya dari Badui, dari gunung, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keimanannya dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, uhajiru ma'ak, aku mau hijrah bersamamu. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat yang lain agar menemani sahabat yang baru ini dan mengajari beberapa hal. Dan akhirnya terjadilah perang. Salah satu peperangan
sahabat ini pun ikut perang. Dan setelah perang, ya, ghaniman Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyan faqasama wa qasama lahu. Nabi dapat ghanimah kemudian dibagi-bagi kepada sahabat, ya. Fa'ata ashabahu ma qasama lahu wa kana yar'a dhahrahum, ya. Falamma jaa dafa'uhu ilaihi faqala ma hadha. Nabi membagikan kepada sahabat dan bilang, tolong ini bagikan kepada fulan yang baru masuk Islam itu. Kemudian setelah dia dikasih, ma hadha, apa ini? Tujuanku hijrah bukan untuk ini, tujuanku perang biar dianut sini, ya. Dia akhirnya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, mahada, ini buat apa? Qasamtuhu laka, ini bagianmu, kamu perang, kita tadi perang dapat ghanimah, ini bagianmu. Dia mengatakan, ma'ala hadha ittaba'tuka, bukan ini aku mengikutimu ya Nabi, walakinni adba'tuka ala an arma ilahahuna, demi Allah saya mengikutimu Nabi supaya saya ini, ya, fa asyara ila halqi, mau dipenggal atau ditombak sini atau dipanah, ya, bisahmin fa amut, dan aku mati, fa adkhulul jannah, dan aku masuk surga. Kata Nabi apa? In tasduqillah yasduqka, kalau kamu jujur maka Allah akan benarkan kejujuranmu. Dan benar, tidak seberapa lama berselang, fala bisa qalilan, akhirnya terjadi perang lagi, dan berkecamuk dalam peperangan tersebut antara muslim orang kafir. Setelah perang selesai, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa, ya, biasa ini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibawakan oleh seseorang, ini fulan lehernya sudah ditebas atau sudah ditusuk tombak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahwa huwa, apakah dia itu dia? Ini mubtada khobar ma'rifat semua, ya. Sebenarnya kalau kita waktunya panjang, satu pembahasan kecil mubtada lughawiyah kita terangkan banyak. Ada buku kecil tentang Al-Fatihah itu lughawiyah, per ayat kayaknya butuh waktu sejam itu. Bagus itu untuk lughawiyah aja. Ya. Kemudian dikatakan, qalu na'am ya Rasulullah. Maka kata Nabi, shadaqallah fa sadaqahu, Allah membenarkan dia yang dia sudah jujur, ya. Kemudian Nabi SAW mengkafani dengan jubahnya Nabi SAW. Kemudian Rasul mendoakan, Allahumma hadha abduk kharajan muhajiran fi sabilik faqutila syahidan ana syahidun ala dhalik. Ya Allah, ini adalah hambamu yang keluar hijrah di jalanmu dan dibunuh, meninggal dalam kondisi syahid, dan aku sebagai saksi bagi dirinya. Perhatikan nih jemaah, orang yang jujur hijrah, dia akan diuji, itu sudah biasa. Dan dia selain mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia akan dapat yang lain. Contohnya apa ini? Dia hijrahnya lillah, ikhlas, bukan mencari ghanimah. Kalau ghanimah di zaman nabi-nabi terdahulu, itu dikumpulkan dalam satu lapang, dibiarkan, nanti akan ada api dari langit, dibakar habis. Di zaman Nabi Muhammad, itu dibolehkan, ghanimah itu dibagi. Dan ini kenikmatan yang luar biasa. Namun orang yang ikhlas nggak mengharapkan semacam itu, tapi itu tetap dapat, ya. Maka Syekhul Islam mengatakan, an-niyah lil amal karuh lil jasad. Niat dalam amalan itu seperti ruh dalam jasad. Kita tahu jasad sama ruh lebih penting mana? Jasad sama ruh lebih penting mana? Kalau jasad tanpa ruh apa namanya? Bangkai, mayat. Kalau ruh tanpa jasad tetap namanya ruh, nggak akan disebut ganti bangkai. Maka dulu Wahb bin Munabbih pernah mengatakan, ajibtu minan nas, aku tuh heran dengan orang, yabkuna ala man mata jasaduh walam yabkuna ala man mata qalbuh. Banyak orang itu nangis, sedih kalau ada yang mati jasadnya, tapi banyak manusia nggak pernah sedih kalau sudah jiwanya itu mati. Ramadan datang nggak puasa, nggak sholat, nggak ini nggak itu, harusnya ditangisi karena lebih parah. Kalau kita omongkan itu mayat hidup, ya kan? Tapi ternyata orang kalau ada yang meninggal nangis, tapi yang dia nggak pernah sholat, nggak pernah ini, nggak pernah itu, keluarganya nggak nangis. Jadi kalau Allah itu menyesatkan atau memberikan hukuman kepada hamba yang terberat, itu bukan kemiskinan, ya, bukan kebodohan, bukan juga masalah musibah. Justru musibah terberat itu
Allah itu jauhkan seseorang dari hal-hal yang bermanfaat. Jadi setiap harinya masghul, sibuk, tapi kesibukannya la yanfa'. Ya. Kemudian yang keenam, di antara faedahnya ikhlas adalah istijabatud du'a. Doanya seseorang itu makbul. Meskipun bukan di bulan Ramadan, meskipun bukan dia dalam kondisi puasa, meskipun waktu bukan turun hujan, bukan sebagai orang tua, bukan pula sebagai orang yang dizalimi atau safar, doanya senantiasa makbul kalau dia ikhlas. Kalau kita mau menceritakan tentang makbulnya doa orang-orang ikhlas, banyak kisah-kisah para ulama, ya. Bisa kita lihat dalam kitab Hilyatul Auliya, Syiar Alamin Nubala, atau Ainah Nahnu min Akhlaqis Salaf itu. Sini kita sebutkan satu aja yang sudah masyhur. Kharaja salasatun yamshuna fa asabahumul matar. Ada 3 orang yang dia berjalan keluar dari rumahnya dan mereka tertimpa hujan deras, hujan yang lebat. Fadakhalu fi ghar fi jabal. Maka 3 orang itu akhirnya berteduh di gua, masuk di dalam gua. Ini kisahnya masyhur, udah diulang-ulang ya. Tapi antum yang perlu tahu apa? Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2102. Jadi kalau kita belajar sudah pernah dengar itu, harus ada maklumat baru. Oh, ini riwayatnya Bukhari. Besok lagi tahu, oh nomor 2102. Besok lagi tahu dari siapa gitu. Jangan, wah ini sudah tahu. Nah ini riwayat siapa? Ya pokoknya wis tahu. Ini enggak bagus belajar model gitu ya. Kemudian mereka setelah masuk dalam gua, fanhatat alaihimus sakhra, akhirnya batu besar. Sakhra itu bisa batu besar, bisa juga padang pasir. Itu menutupi pintu gua, enggak bisa keluar sama sekali. Faqala ba'duhum li ba'din, maka salah seorang di antara mereka ngomong dengan yang lain. Ud'ullah bi afdali amalin amiltumu. Ya, doa kepada Allah. Ingat amalan apa yang kalian ngerjakan yang paling afdal. Dipikir, diingat-ingat. Karena kalau kita mengatakan afdal, sholat nggak ikhlas, ini nggak ikhlas, nggak bisa. Akhirnya salah seorang katakan, oh iya, ini saya nggak usah terjemah, bacakan ya, nggak rampung nanti. Salah seorang mengatakan, ya Rob, saya memiliki 2 orang tua yang sudah sepuh, dan saya biasa setiap pulang dari ngembala, saya perahkan susu, saya berikan kepada orang tuaku. Suatu malam qadarullah, saya terlambat untuk pulang. Maka waktu saya memerah susu, kedua orang tuaku sudah tidur. Dan saya pegang bejana ini sampai orang tuaku bangun, sedangkan anakku merengek-rengek kelaparan, kehausan ini makan. Ya Rob, kalau ini ikhlas karenamu, tolong bukakan batu yang ada di gua ini. Krek geser. Ini keajaiban ini harus kita yakini jamaah. Karena kita sering ya nggak meyakini hal yang semacam ini, padahal kita ini agamanya Islam dan kisahnya ini kisah sahih. Dan kita sering melakukan seperti itu. Kalau secara akal motor itu dinaiki orang banyak, misalnya harusnya kempes, melewati terjalan misalnya, tapi banyak ternyata Allah berikan keselamatan ya. Kemudian yang kedua, seorang dia mengatakan, ya Rob, engkau tahu bahwasanya aku itu menyukai seorang wanita anak dari pamanku. Dia yang sangat cantik sekali. Suatu ketika dia butuh uang dan dia meminjam kepadaku 100 dinar, 200 dinar. Bayangkan mahal ini. Maka saya mau mengasihnya, tapi dengan syarat dia harus tidur bersamaku. Tak kala sudah dilepas baju, kemudian perempuan itu mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. La taqud wala tafuddal khatam illa bihaqqi. Tidak boleh memecahkan cincin kecuali dengan haknya. Akhirnya dia astagfirullah, innalillahi wa inna rajiun. Kemudian wa taraktu 100 dinar, aku tinggalkan 100 dinar dan aku tinggalkan wanita itu. Dan itu kalau ikhlas karenamu ya Allah, bukakan mulut gua ini. Buka lagi, krrrk, dan itu belum bisa keluar badannya. Kelihatan sudah di luar tapi badan nggak bisa keluar. Akhirnya yang ketiga, dia cari-cari apa sih pahalaku, cari ketemu. Ya Rob, sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya aku punya pegawai, punya kuli mungkin ya, dan waktunya gajian harus aku kasih gaji, malah dia pergi. Akhirnya uang ini saya belikan jagung, belikan tanaman
saya tanam banyak. Setelah tanaman itu sudah hasil, saya jual, saya belikan sapi. Sapi itu beranak pinak sampai satu lembah full sapi. Kalau sekarang mungkin ya sekitar 1000 sapi mungkin, ratusan sapi. Dan waktu dia datang kepadaku, dia mengatakan, mana gajiku? Aku bilang, ya Abdullah, atini hak. Ya udah tak kasih ya. Ini lihat, itu di lembah punyamu. Dia mengatakan apa? Atas taziubi, ngece ya, hina saya ya. Oh gaji saya berapa sih? Loh kok segitu banyaknya? Aku gak menghinamu, ya. Ma astaziubika walakinnaha laka. Itu semua untukmu. Apa yang dilakukan? Semuanya diambil, gak tersisa satupun meskipun anak-anak. Ini keterlaluan ini. Akhirnya mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau engkau mengetahui itu aku kerjakan, aku lakukan hanya untuk mencari wajahmu ya Allah, fafruj anna, maka bukakan. Akhirnya fakashifa anhum, semuanya bisa bebas. Dan ini berapa kali saya lakukan, tapi saya kan bingung. Karena kita apa? Amal soleh kita itu yang mana? Sholat kita itu banyak yang nggak jadi soleh, nggak tahu. Kadang ngaji kita juga demikian. Ya, ini jamaah. Jadi orang-orang yang ikhlas itu dia doanya itu mustajab, meskipun bukan waktu mustajab. Apalagi kalau dijadikan satu, dia orang yang ikhlas, dia sebagai orang tua yang dizalimi lagi safar di bulan Ramadan, ya, dan itu safarnya di Mekah atau Madinah dalam kondisi umroh. Sudah, kalau doa minta pada Allah itu dengan sungguh-sungguh. Jangan masalah urusan dunia toh. Dunia boleh, anak yang soleh, istri soleha, ya, tetangga yang baik boleh, punya ini punya itu boleh. Tapi ada yang lebih penting. Kalau dalam urusan dunia yang terpenting itu istiqomah dalam ilmu dan amal. Kemudian nanti wafat dalam kondisi husnul khotimah. Meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah. Di kuburan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Waktu nanti di padang mahsyar minta dapat naungan Allah, bisa minum di telaga Kausar, kemudian diberatkan timbangannya, urusannya gampang. Dan kalau minta surga, jangan lupa jangan masukkan ke neraka. Ini sering orang itu minta ke surga tapi lupa dari dimasukkan neraka. Karena dijelaskan para ulama, satu kesalahan atau dosa itu sudah hak untuk masuk neraka sehari. Dan sehari itu miqdaru khamsina alfasanah. Berapa tahun? 50.000 tahun. Waktu sahabat Nabi dibilang Nabi, hadhihi narukum hadi, api neraka ini ya, yang membakar kalian, yang digunakan kalian, yang seluruh di dunia ini, itu satu bagian dari 69 bagian yang ada di neraka. Maka sahabat mengatakan, wallahi la kafiyah, Nabi cukup, satu ini sudah bakar kita Nabi. Kalau api yang kecil itu kita biarkan tangani seharian, meleleh enggak? Lah kalau gede itu padahal satu dibandingkan dengan di neraka. Maka kalau kita minta itu ya dia jauhkan dari api neraka. Kita enggak kuat, benar-benar kita enggak kuat. Nah, kemudian yang ketujuh, al-ikhlas. Ikhlas itu faedahnya taktsirus thawab, memperbanyak pahala, memperbesar pahala, menjadikan pahala itu berkualitas. Keikhlasan ini, makanya banyak sekali perintah tentang ikhlas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Ya'la, disahihkan oleh Syalbani dalam As-Sahihah, salatul rajuli tatawu'an la yarahun nasu, salatnya seseorang yang dia salat sunnah tidak ada manusia yang melihat, ta'dilu salatu ala a'yunin nas khamsan wa ishrina, pahalanya 25 kali dibandingkan salat yang dilihat orang. Makanya kalau iktikaf itu enaknya pakai kemah, bikin kemah-kemah. Besok panitia bikin kemah-kemah ya, biar di dalam biar ketahuan sendirian. Yang mau zikir, yang mau ngaji, biar nggak ketahuan orang lain. Yang tidur juga nggak ketahuan. Ya, kan beberapa tempat sekarang sudah menggunakan kemah ini. Jadi nggak nampak-nampakkan. Yang dulu kita sampaikan ya, ada orang sholat berapa tahun? 40 tahun. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Kalau nggak tahu orang lain mungkin biasa, tapi ternyata nggak tahu istrinya bisa
40 hari aja, kita sholat 40 hari, istri kita nggak tahu, bisa nggak? Sholat 11 rakaat saja, itu luar biasa. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Syalbani juga dalam As-Sahihah, tatawwu'ur rajuli fi baitihi yazidu ala tatawwu'i indan nas. Sunahnya seseorang atau sholat sunahnya seseorang di rumahnya itu bertambah pahalanya dibandingkan sholat sunahnya di hadapan orang banyak. Kafadli sholatir rajuli fi jama'atin ala sholatihi wahdah. Seperti pahala keutamaan sholat orang di jamaah dengan dibandingkan sholat orang sendirian. Dan Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil bisa besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghirun niyah. Dan berapa banyak amalan yang besar tapi kecil gara-gara niat. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari perkataan Abdullah bin Mubarak ini mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ibadah sama, gerakan sama, ngikuti imam sama, tapi pahala nggak bisa sama. Sebagaimana kita sering dengar, ya, jualan itu bisa sama, harga bisa sama, tapi rezeki nggak sama. Sama-sama produk, sama-sama besarnya, sama-sama santrinya, tapi yang satu laku, yang satu nggak laku. Dan uang yang sama pun satu berkah, satu nggak berkah. Ini tuh apa saja intinya di dalam hati. Jadi para ulama itu mereka lebih perhatian kepada diterimanya amal daripada amal itu tersendiri. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan ai bihasabi ikhlasi fi amali. Yaitu sesuai dengan ikhlasnya dalam amalan. Bisa jadi yang ngisi, yang mendengarkan pahalanya nggak lebih besar daripada yang sekedar masang kamera. Bisa jadi masalah pahala loh ya. Yang penting kan yang ikhlas itu. Bisa jadi orang yang dia di depan ngomong, kemudian yang menemui tamu, itu pahalanya nggak lebih besar daripada yang nata sendal atau yang jaga tamu. Maka kalau orang mau menyadari bagianku dimanapun, kalau aku berusaha untuk ikhlas, itulah aku akan raih pahala yang sebesar-besarnya. 6. Yang ke-8, al-ikhlas thariqun nasr. Keikhlasan itu jalan kita ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya kaum muslimin itu bisa mengalahkan orang-orang Persia, orang-orang Romawi. Seperti dalam surat Al-Fath ya disebutkan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Itu sebutkan panjang, itu intinya orang yang sedikit, orang yang lemah itu bisa mengalahkan orang-orang yang besar ya secara kekuatan. Maka dari Sa'ad bin Abi Waqqas Rasul pernah mengatakan, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah. Dengan apa? Doa-doa mereka, salat-salat mereka, dan juga keikhlasan mereka. Maka kalau dulu para panglima perang melihat pasukannya malam itu pada salat, bihadihi ya nasrullah, dengan ini nanti pertolongan Allah muncul. Tapi kalau lihat orangnya, kita ini sudah banyak ya, senjataku sudah diasah berapa hari, ini itu, dengan ini aneh akan mengalah. Dan terjadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin kualitas pendidikan kita bagus, kita ingin apa yang kita tempati di daerah kayak gini itu maju, kita ngajari anak untuk ikhlas, kita ngajari anak untuk semangat untuk ibadah. Jangan masalah pakaian, jangan masalah penampilan, itu justru akan menjauhkan dari itu semuanya. Ya, pakaian yang penting layak dipakai sudah. Makanan juga demikian. Kalau anak banyak ngeluh, diberikan motivasi. Tapi ini pun susah kalau kita sendiri bukan orang-orang yang ikhlas.
Makanya susah kalau ngajari orang supaya dia pinter, dianya sendiri nggak paham. Susah ngajari orang untuk ikhlas, dia sendiri jauh dari keikhlasan. Makanya kita belajar untuk ikhlas. Tapi jangan mengatakan saya ikhlas, saya ikhlas. Imam Ahmad itu rajin. Kalau kajian itu datang sebelum subuh. Kalau ditanya, Imam, apakah antum ikhlas? Saya itu senang menuntut ilmu. Tapi cuma ngomong itu dok. Saya berusaha untuk ikhlas. Gak berani mengatakan ikhlas. Karena yang kemarin saya bilang, ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Gak ada lafaz ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Sebagaimana tandanya yang Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Al-Ikhlas, Al-Mukhlis, Kal-Mashi ala raml. La tasma khutuwatuhu taro atharu. Itu ikhlas. Seperti orang yang berjalan di atas pasir, kamu tidak pernah mendengar langkahnya ludak, 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 lotak, lotak, ludak. Tapi kamu lihat athar. Ikhlas itu gak banyak ngomong tapi action jelas. 6. Yang ke-9, as'adun nas bi syafa'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah al-mukhlisin atau al-mukhlisun. Orang-orang yang paling berbahagia dengan syafaat nanti pada hari kiamat itu orang-orang yang ikhlas. Bukan orang-orang yang dia ibadahnya terpaksa. Salat sebagai rutinitas, kemudian sholawatnya pakai gendebrangan, dangdung, dangdung, dangdung. Bukan ini. Karena Nabi, sahabat, tabi'in gak pernah mengajari pakai seperti itu. Dan Nabi gak dikenal sebagai biduan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Jadi Nabi itu punya syafaat dan punya doa. Syafaatnya ini syafaatul udma yang para nabi sudah disegerakan di dunia. Nabi Muhammad ditunda di akhirat. Kenapa? Sayangnya kepada kita. Kalau kita sayang kepada Nabi, harusnya timbal balik, ikuti ajaran Nabi, semangat dalam mengamalkan ajaran Nabi. Seperti misalnya celana, betul nggak isbal tapi ketat, itu nggak ngikuti Nabi. Mbok yang longgar, ya bener longgar tapi isbal, ya itu salah juga. Ini banyak kadang kita nggak perhatian di situ. Ya, maka Nabi mengatakan, laqad donantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Aku sangka tidak ada orang yang tanya kepadaku ya Abu Hurairah hadis ini, ya, kecuali engkau orang yang pertama kali. Maka karena Abu Hurairah itu bertanya semangat, Nabi mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qal la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, ikhlas di dalam hatinya. Ini perhatikan jemaah, memang kalimatnya di sini sekedar qala la ilaha illallah, tapi para ulama menjabarkan ucapan itu tidak akan bermanfaat kalau satu tidak dipahami, dan pemahaman ini nggak akan bermanfaat kalau tidak dua diamalkan. Jadi orang yang mengatakan la ilallah harus dia paham tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau dia nggak paham percuma. Habis la ilaha illallah beratus-ratus kali, kemudian ke kuburan, mbah aku mau lulus sekolah mbah, hancur la ilallah. Habis la ilaha illallah ribuan kali datang mbah dukun dompetku hilang kemana, hancur la ilallah. Harus dia pahami. Setelah paham dia amalkan. Karena banyak sekali perusak la ilallah, dan kita harus dakwah tauhid itu harus ada. Dan dakwah itu nggak harus khutbah, mengajar nggak harus di atas mimbar. Dan banyak orang melakukan dakwah itu hanya sekedar dengan bilhal, cara pakaian kita. Misalnya kita ini santri, kita ini penuntut ilmu, keluar pakainya kaos oblong sana sana, ini nggak layak. Ya pakai baju yang lumrah, ini juga dakwah. Dakwah itu mengajak, menyeru, ya. Dan itu bisa lebih optimal kadang. Orang mau diajak untuk kajian, mengumpulkan orang banyak susah. Tapi diajak dengan diskusi atau diajak dengan ngopi, kemudian diperlihatkan akhlak baik, ini dakwah yang luar biasa. Makanya jangan berkecil hati. Makanya ada ulama nulis kitab kulluna duat, kita itu semua dai. Tapi dai jangan maju semua. Kalau ini bareng-bareng maju, di situ kosong kan ya ketawa sendiri akhirnya. Ya kan? Ini perlu diulang-ulang diperhatikan.
Nah, di sini harus diamalkan. Zaman ini orang berbuat syirik banyak enggak? Banyak. Kejatuhan cecak masih anggapan sial. Ini termasuk merusak ke tauhid. Ini masih perbuatan syirik. Nabrak kucing nanti begini dan begitu, ini masih. Masuk ke hotel, aduh kok ini kamar 13, aduh ini masih. Dan ini harus terus diajarkan. Dan ngajar tauhid pun enggak harus dengan kitab tauhid. Mau dengan tafsir, dengan syarah hadis atau dengan lain bisa. Ya. Jangan anggap ini hal yang remeh jamaah ya. Karena masyarakat kita itu kayak gini Ramadan aja berani makan terang-terangan di luar, pakai tangan kiri plus teriak-teriak. Subhanallah. Dan yang ke-10 yang terakhir ya, bahwasanya keikhlasan itu bisa membersihkan hati ya. Kata Nabi SAW, salasun la yughillu alaihinna qalbu mri'im muslim. Ada 3 hal yang orang itu tidak akan tertimpa hasad, iri, dengki. Di antara yang pertama, ikhlasul amal lillah. Kalau kita enggak ikhlas karena Allah, kita gampang dengki, gampang iri, gampang hasad. Temannya punya mobil, ini jangan-jangan. Nah, ini enggak boleh. Atau temannya malah kesusahan, ya syukurin sendiri, lah enggak mau gini-gini. Ini karena enggak ikhlas. Sebenarnya harusnya kita sedih kalau teman kita sedih, senang kalau teman kita senang. Yang kedua, wa munasahatu li a'immatil muslimin, menasihati pemimpin. Ini yang akan membersihkan hati, bukan malah menyebarluaskan kekeliruan atau aibnya. Dan yang ketiga, luzumu jama'atihim, yaitu kita berkumpul dengan jamaah kita. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ikhlas itu sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya masih banyak, tapi saya cukupkan ini saja. Dan ikhlas itu pengaruhnya luar biasa. Saya ulang lagi, orang itu di zaman kita ini lebih perhatian kepada kuantitas. Perbanyak sholat, perbanyak ngaji, ya bagus. Tapi sayangnya tidak perhatian atau bahkan lalai terhadap kualitas. Ini keliru ya. Maka disebutkan oleh Abu Bakar bin Ayyash, ma sabaqana Abu Bakrin bikasiri sholatin wala siyamin. Abu Bakar itu mendahului kita, para sahabat Nabi, bukan banyak-banyaknya sholat, bukan banyaknya puasa. Abu Bakar loh sholatnya sama Umar kalah. Umar itu bangun tengah malam kuat, Abu Bakar khawatir ngantuk, mau tidur sholat witir. Nanti kalau Allah bangunkan tambahi sholat lagi. Kalah, puasanya pun kalah dengan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu dia minta kepada Nabi, Nabi saya mau puasa. Sudah puasa sehari 3 bulan. Oh masih kuat Nabi. Ya sudah puasa 3 hari 3 bulan. Masih kuat Nabi. Senin Kemis masih kuat Nabi. Sudah itu aja. Puasa Daud, matanya itu beliau waktu tua sudah kurus, matanya mendelap, dan mengatakan kok saya nggak mau ya dinasihati Nabi. Itu kalah Abu Bakar dengan Abdullah bin Amr bin As. Tapi Abu Bakar tetap di atas karena Abu Bakar itu adalah khairun nas ba'dal anbiya, manusia terbaik setelah para nabi. Apa yang menyebabkan Abu Bakar itu di atas para sahabat yang lain? Bukan banyak-banyaknya jumlahnya, walakinnahu al-iman waqara fi qalbihi. Tapi iman yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau mau beramal ini manfaat enggak? Mau ngomong manfaat enggak? Abu Bakar tuh enggak banyak ngomong. Saking banyak, paling saking sedikit omongannya tentang musnad Abu Bakar termasuk sedikit hadisnya dibandingkan Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lain. Ya. Ini maka butuh kita itu mujahadun nafs, dilatih ya. Karena kalau orang yang sudah mujahadah pasti Allah berikan jalan keluar, Allah berikan petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu jelas janji Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan ucapan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma la yakunu lahu yanfa wa la yadum.
Amalan yang tidak ada keikhlasan itu tidak akan bermanfaat. Dan kalau manfaat pun tidak akan langgeng, pasti cepat rusaknya. Disebutkan oleh beliau dar'u ta'arud bainal aql wan naql. Ini beliau membantah orang-orang filsafat. Jadi Syekhul Islam itu ucapan-ucapannya zahabiyah, emas, dan beliau mengucapkan sesuai di tempatnya masing-masing. Kalau membantah orang-orang yang pemikirannya liberal, beliau kitabnya Dar'u Ta'arud Bainal Aql wal Naql. Membantah subhatnya orang-orang Nasrani, beliau punya kitab Al-Jawabus Sahih Liman Badala Andi Al-Masih. Menjawab orang-orang Syiah punya kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Menjawab orang-orang Sufi punya kitab Al-Furqan Baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan. Dan beliau sibuk dengan membantah, tapi akhirnya beliau mengatakan, aku nyesal karena enggak menulis tafsir. Kalau beliau menulis tafsir, maka tafsirnya insya Allah terbesar daripada tafsir yang ada, karena beliau ahli di dalam masalah tafsir. Kita lihat muridnya saja, Al-Imam Ibnu Katsir termasuk murid beliau, tafsirnya jadi rujukan banyak orang. Kemudian keikhlasan ini akan membuahkan hasil, ya. Wa dzakarul ulama menyebutkan annal Imam Ibnu Abi Dhi'b muasirul Imam Malik wa baladi. Imam Ibnu Abi Dhi'b, dia salah seorang yang hidup di sezaman Imam Ahmad, artinya membela Imam Ahmad, ya. Beliau hidup sezaman Imam Ahmad. Wa qad sannafa Muwatta akbar min Muwatta Malik. Beliau sudah menulis kitab yang lebih besar dari kitab Imam Malik. Jadi di zaman Imam Malik disebutkan itu banyak orang menulis kitab Muwatta. Muwatta itu tawato. Tawato maksudnya sampai ke siapa? Sampai ke siapa? Sampai ke siapa? Kalau Imam Malik biasanya Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Ini termasuk silsilah Az-Zahabiyah. Sebagaimana Hisham An Urwah an Aisyah. Sebagaimana Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah. Ini silsilah Az-Zahabiyah. Nah itu kalau ulama punya sanad seperti itu ditulis dalam sebuah kitab namanya Muwatta. Jadi kitab hadis itu macamnya beda, banyak. Kalau Bukhari Muslim apa modelnya? Jami', karena mencakup berbagai macam permasalahan. Kalau Tirmidzi khilaf, jami' atau sunan. Kalau Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah sunan, jelas. Nah kalau model Imam Ahmad, karena dari sahabat itu namanya musnad. Kalau dari huruf alif ba ta namanya mu'jam. Nah ini Muwatta ini dari tabi'in, atba'u tabi'in ke sahabat itu terus itu. Ini namanya Muwatta, ya. Nah Muwatta Imam Malik itu kalah besar dengan Muwattanya Imam Ibnu Abi Dhi'b, besar sekali. Maka ada yang ngomong nyeletuk, mal faidatu fi tasnifik. Mam, sampai nulis kayak gitu apa sih faedahnya? Lawang sudah ada ratusan, ini adalah gede sekali punya antum. Cuma segini, Muwattanya Imam Malik kan cuma segini, mungkin tebal dikit. Karena ada itu. Maka apa kata Imam Malik? Maka nalillahi fahuwa abqa. Sesuatu yang karena Allah itu pasti kekal. Disebutkan dalam Ar-Risalah Al-Mustatarrafah halaman ke-9. Jadi sesuatu yang karena Allah itu tetap. Sesuatu yang karena Allah itu kekal. Kita kalau nyantri atau kita sebagai pegawai atau kita sebagai ustadz, kalau kita ikhlas amal-amal kita, membantu ikhlas, ibadah ikhlas, kita ini seakan-akan ditunggu sama orang. Tapi kalau kita nggak ikhlas, wujudu keadamihi, adanya nggak, ya nggak ada. Dan kita waktu nggak ada dirindu. Itu jamaah. Ngajar butuh keikhlasan, belajar juga butuh keikhlasan, beramal butuh keikhlasan, semua itu butuh keikhlasan. Dan saya sudah baca lama, tadi tak baca ulang. Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari di Syarah Riyadhus Shalihin, ya. Beliau setelah memberikan muqaddimah sholawat, kemudian beliau menceritakan Imam Nawawi sedikit, kemudian mengatakan wa dzahir wallahu alam annahu min akhlasin nasi fit ta'lif. Beliau ini Imam Nawawi termasuk orang yang paling ikhlas dalam menulis. Li'anna ta'lifahu rahimallah intasyarat fil alam islami. Karena tulisan-tulisan Imam Nawawi itu tersebar. Apa saja tulisannya? Arba'in, tahu? Arba'in Nawawi, loh Arba'in lagi nih. Arba'in lagi, apa? Arba'in Nawawi, terus Riyadhus Shalihin, terus Syarah Muhadzab, terus Syarah Muslim, Syarhul Minjat, terus
Qaidul arba keliru. Al-adhkar, terus masalah hadis. At-taisir wan nadhir li ma'rifati sunanil bashir an-nadhir. Imam Nawawi itu punya kayak Imam apa namanya? Al-Imam Jalalain. Kok Jalalain siapa? Ya, siapa namanya Imam Jalalain? Jalaluddin Asyuti. Di setiap fan ilmu itu punya masalah ini, masalah ini, masalah ini. Imam Nawawi juga punya. Cuma Riyadhus Shalihin sama ini luar biasa. Sama Arba'in. Maka beliau mengatakan, "Fala takadu tajidu masjidan", maka hampir-hampir tidak ada sebuah masjid illa wa yaqra'u fihi kitabu Riyadhus Shalihin, kecuali wa yaqra'u fihi kitab Riyadhus Shalihin, kecuali ada dibacakan kitab Riyadhus Shalihin. Mau Syafi'i, Maliki, Hambali, mau dia Sufi, mau dia Khalafi, mau dia apa saja, itu dibacakan Riyadhus Shalihin. Wa kutubu masyhurah, dan kitabnya beliau terkenal fil alam mimma yadullu ala sihhati niyati, yang menunjukkan sihat niatnya beliau. Fa inna qabulan nasi lil muallafati minal adillati ala ikhlasin niyah, maka diterimanya oleh manusia tulisan-tulisan beliau itu menunjukkan tentang ikhlas niatnya beliau. Jadi kalau nulis para ulama itu, saya nulis lillah apa enggak? Ada yang mengatakan kalau ini enggak, dia sampai kertasnya itu numpuk banyak, padahal kertas waktu itu mahal. Setiap mau nulis sudah mau selesai, ini enggak ikhlas, dihancurkan lagi. Subhanallah. Ulama takutnya kalau enggak ikhlas, kalau kita kan enggak. Yang penting masyhur. Ini kita, yang penting masyhur. Antum bisa dilihat di Muqaddimah Syarah Arba'in Nawawi. Kalau punya saya Darun Nathar Darus Tharoya Linashr itu halaman 7 ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhlas itu berat, ikhlas itu susah. Kalau ada yang mengatakan ikhlas mudah, itu menyelisih dari salafun saleh. Kenapa ikhlas itu susah? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang pertama, li'annal insan yuhibbut tamadduh, karena manusia itu lebih cinta pujian, meskipun pujiannya dusta, senang. Kalau selain pujian dusta nggak mau antum. Contohnya bilang, ya, ada orang ngasih, mas ini dikasih dibagi uang 1 juta, 1 juta, 1 juta. Senangnya kayak apa? Dibuka ternyata cuma tulisan 1 juta, jengkel. Tapi kalau anak bilang, mas apa misalnya siapa yang sepuh, jenengan umur pinten, Pak? Ada 60. Oh, kurang saya tanggaplah 60. Pak, tambah hari yuk, tambah ganteng. Seneng nggak? Mbah-mbah ya, nenek-nenek umur 80, 90. Masya Allah, nek, tambah hari tambah cantik. Seneng nggak? Karena manusia cinta pujian. Ini tahu dia dusta, ini nggak mungkin tambah nenek ya harusnya tambah peot. Kok ini tambah cantik? Tapi itulah manusia. Ini yang menyebabkan ikhlas itu susah. Yang kedua, at-tama wa hubu ad-dunya. Yang menyebabkan ikhlas itu susah karena kita ini orangnya tamak, nggak pernah cukup puas dengan sesuatu. Kalau kita jujur, makanan yang kita makan itu meskipun kenyang, kalau dibagi lagi mau nggak? Mau enggak? Sekarang makannya misalnya satu orang dapat 1 ayam, 1 ayam. Di situ ada sapi, di situ ada kambing, ada daging kuda, daging unta. Tambah lagi mau enggak? Mau. Itu sikap kita. Makanya susah untuk ikhlas itu kayak gitu. Hubud dunia, sudah punya mobil, ada tawaran mobil murah, harganya cuma 500.000, tapi ini baru. Kenapa? Cuma mengganti biaya antar ke sini. Ya tetap aja rebutan. Itu yang menyebabkan ikhlas susah. Ya. Dan yang ketiga yang menyebabkan kita susah ikhlas itu apa? Kita ini anti dicela, anti dikritik. Padahal celaan itu dengan kritik beda. Ana di sini seneng ana ngeritik, bukan mencela. Karena apa? Ana mendapatkan sesuatu nggak pas, ana sampaikan, terima alhamdulillah, nggak terima ya sudah. Kalau memang di situ yang ana kritik itu ternyata ada masukan lebih benar, saya akan terima. Saya sampaikan gitu. Tapi ada orang yang salah paham, dikira mengkritik itu celah. Beda. Mencela itu merendahkan, mencela itu menghinakan. Kalau mengkritik itu ada dua, ada mengkritik menjatuhkan, ada mengkritik mengangkat, membangun. Ini jamaah. Maka
kalau amalan itu andaikan tanpa ikhlas itu bermanfaat, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ucapannya agak panjang saya sebutkan sedikitnya, lau nafa'al amal bila ikhlasin lamma damallahul munafiqin. Andaikan amalan itu tanpa ikhlas bermanfaat, Allah tidak akan pernah mencela orang-orang munafik. Karena ciri munafik adalah yura'unan nas, sukanya dipuji oleh manusia. Wahtama bihadha du'a, Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah wa liwajhika khalisah wa la taj'al li ghairika fiha syai'a wa la taj'al li syayatinal jinni wal insi alaina sabila. Insyaallah kita lanjutkan besok setelah subuh membahas tentang riya dan sum'ah. Mungkin ada pertanyaan? Insyaallah jelas ya? Jelas. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.